Sebenarnya pangeran ini mampu membantai musuhnya banyak sekali ya Pak ya. Iya, makanya kan disebutnya pangeran Samber Nyawa. Samber Nyawa itu Menyambar. gelarnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Berjumpa lagi teman-teman sedulur semua di channel kami, di channel Jiwa Jawa, tentunya bersama saya Alan dan teman saya Mas Aldi. Kali ini kita berkesempatan untuk hangout lagi, dolan lagi. Karena ini mumpung ada waktu longgar, nggak ada waktu kuliah, kita berkesempatan untuk berkunjung ziarah ya Mas. Bisa ziarah di Astana Mangadeg. Ini jadi di wilayah Babatan, Girilayu, Kecamatan Matisih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini kita insya Allah niatnya ke sini baik. Ya, Kemudian kita ziarah, menggali sejarah lagi, dan terutama ya nyerempet-nyerempet ada spiritualnya sedikit, karena Jawa tidak bisa dilupakan spiritualnya, ya pasti. kejawennya, kemudian falsafah-falsafahnya. Nah, yang tentunya yang kita kunjungi ini, beliau adalah seorang pahlawan besar. Pahlawan besar, dan kondangnya beliau itu disebut memiliki julukan Pangeran Samber Nyawa. Nah, Pangeran Samber Nyawa itu maksudnya apa? Menyambar nyawa gitu kan. Jadi dulu ketika beliau berperang memimpin pasukannya, pasukan Samber Nyawa, jadi beliau itu langsung turun ke medan perang dan langsung bisa membantai banyak musuhnya. Nah, ini yang Padahal kalau saya pernah dengar ya Mas, dari beberapa artikel itu musuhnya, lawannya itu nggak sebanding jumlahnya. nggak sebanding Mas, ya betul. Jadi beliau itu bahkan saya pernah mendengar cerita bahwa beliau itu dikepung, jadi dikepung oleh pasukan lawan. Dia itu pada saat itu masih menginap di seorang warga gitu. Nah, itu beliau itu mendapat seperti wangsit ya, firasat. Yes. Jadi bubur itu di tengahnya itu, di pinggirnya putih, di tengahnya itu ada merah, gula Jawa itu. Nah, beliau langsung tanggap dengan firasat itu. Ternyata beliau dikepung oleh musuh, dan ternyata beliau lolos oleh kepungan musuh itu tadi. Itu kalau dipikir secara logika nggak bisa Mas itu. Iya. Pripun? Betul. Kalau dipikir secara strategi militer saat ini, sekarang ini. Jadi inilah orang Nusantara, terutama orang Jawa, tidak hanya mengandalkan pikiran, tidak hanya mengandalkan okol, tapi akal dan juga laku spiritual, laku prihatin, tirakat, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dicontoh oleh teman-teman semuanya. Ini teman-teman bawahnya sejuk sekali karena ini berada di atas bukit, di ya mungkin Bukit Mangadeg ya Mas namanya. Tadi kita perjalanan dari rumah panas sampai sini, alhamdulillah dapat. Tapi ya naiknya agak ngos-ngosan karena 500 meter ada ya Mas kali. Ada sepertinya Mas. Jadi ini bisa disebut bukit. Semakin naik pepohonannya, vegetasinya semakin rindang, pohonnya semakin besar. Nah, ini juga belakangnya ini indah sekali, gapuronya ya. Gofuro. Jadi orang Jawa itu sudah menggunakan bahasa Arab, jadi gapuro. Wong Jawa ngarani gapuro. Jadi diserap dari kata
Ghafuro. Ghafuro itu kan ampunan. Nah, ini cocok bagi pahlawan yang gugur atau wafat atau mangkat kalau raja ya. Jadi hal ini bisa menjadikan simbol bahwa semoga yang dimakamkan di sini, yang disarikan di sini mendapatkan ghafuro atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Kita lanjut. Langsung saja lanjut teman-teman. Nanti ikuti video ini. Kita akan masuk ziarah, memanjatkan doa. Tonton video ini sampai akhir. Oke, monggo. Yuk. Sebagai falsafahipun ngeten nggih, falsafahipun Pangeran Bernyawa ngeten nggih. Nggih. Lambang-lambangipun niku napa? Niku menggambarkan kegutungan rakyat, kegutungan rakyat niku lho. Gotong royong rakyat. Nggih, wonten pisang, wonten ikan kan mencakup sedaya kehidupan masyarakat Indonesia ngoten nggih. Niku sing bangun Pak Harto, zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Dan Pak Harto pun juga dimakamkan di sebelah. Nggih, dibangun. Niku yayasan Somo Haryomo. Yayasan Somo Haryomo. Niku keluargane Putin. Nggih. Malah yang punya hubungan dengan Mangkunegaran itu malah Putin. Putin kan neneknya. Nggih. Neneknya Putin. Jadi sinten Pak Harto saged dipun makamaken wonten mriki menika karena Putin ada hubungan darah dengan. Nggih. Ini kan makamnya kan dari Pengadek sama sini kan ndek lebih turun ini. Nah, jadi tidak sama neneknya kan harus mboten nyeimbangi lah nggih. Nyeimbangi ngoten. Tetep wonten perbedaan. Mungkin yang bisa dijelaskan di sini apalagi, Pak? Kalau pengetahuannya terbatas sama. Mboten napa santai. Kalau namung wawasannya mboten luas lho, mboten pata. Niki nggih kalih ngobrol mawon. Yang penting kan dapat narasumber. Nah niki kamar iki riyen petilasane Kanjeng Gusti. Menika nggih. Nggih. Kamaripun nggih Kanjeng Gusti sampun nyawa Raden Mas Said. Nggih, mangane. Nah niki mboten saben mlebet jam namung terah Mangkunegaran sing. Nggih. Menika wonten dalem isinipun apa wonten? Istilahnya kan lho, keturunan nggih. Kagem wonten nggih bos. Selambu-selambu ngoten iki lho. Kayak zaman kerajaan iki. Masih asli itu. Asli. Niku sing mlebet niki biasane keturunan Mangkunegaran. Terah Mangkunegaran niku nek biasane pilaran mriki masuk mlebet nggih. Ngen? Niku terbatas ya mboten umum. Izin kok mboten keturunan Mangkunegaran saged mlebu nek mboten saged. Mboten izin. Karena memang sakralnya. Nggih. Nek mungkin makam niku malah dhuwur niku kathah biat luas niku. Kula mriki niku sampun kaping 3 niki, Pak. Nggih. Lah, mumpung saged mriki melih, mumpung corona ngeten iki kan mboten patek rame. Mriki. Oh, nggih. Niki berarti tempat singgahnya dulu Pangeran Bernyawa. Lah Pangeran Bernyawa niku lahirnya itu di mana, Pak? Di sini atau di keraton? Di keraton sana. Ini kan kan mboten fotone kan saged dilukis istilahnya. Fotonya tidak bisa dilukis. Nah, itu sing unik niku nggih. Nah, mahkotane saged bagi kan. Niki lho mahkotane kan iki. Nggih. Tapi memang banyak orang yang non sewu yang punya kelebihan indigo ngeten ya. Nggih, nek kesaktiane riyen itu nggih berarti tidak bisa melihat wajahnya. Saya banyak dengar ngeten ya, Pak. Melihat postur tubuhnya cuma tidak melihat mboten saged ya. Berarti saking wibawone niku nggih. Ya mungkin napa wonten benda sing istilahnya aji-ajine ngoten iki sing ndekane niku.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dan rombongan akhirnya sampai di wonten pundi Pak menika? Makam Astana Mangadeg. Makam Astana Mangadeg. Nah, Mangadeg menika nggadahi teges menapa nggih Pak nggih? Mangadeg menika menawi secara berdiri. Nggih. Mangadeg. Nggih. Ini enten sing ingkang mastani pangadeg niku nggih. Nggih. Sami mawon. Niki kan napa? Gunung Mangadeg, lajeng makamipun diwastani Astana Mangadeg. Lah mriki makamipun yang Mangkunegara setunggal kalih 3 saha putra wayah. Nggih. Untuk yang paling ikonik di sini itu berarti Mangkunegara setunggal nggih, utawi Pangeran Sambernyawa. Nggih, makamipun yang Mangkunegara setunggal kang terkenalipun Pangeran Sambernyawa, asma timuripun Raden Mas Said. Oh, nggih. Mengenai Pangeran Sambernyawa, Pangeran Sambernyawa itu sejarahnya bagaimana nggih Pak nggih? Mangkunegara setunggal menika terah turun dari Sunan Amangkurat 4 Jawi, Mataram. Nggih. Nggih. Terus kiprahnya dalam memerdekakan keraton, kemudian memerdekakan Nusantara itu bagaimana Pak? Itu waktu itu kan masih penjajahan Belanda. Nggih. Nggih. Jadi waktu itu beliau termasuk pejuang. Ya termasuk sekarang udah diangkat jadi pahlawan nasional. Tahun 1988. Nggih, dari pemerintahan RI. Waktu itu presidennya masih Pak Soeharto. Nggih. Dan kemudian Pak Harto pun juga dimakamkan di bawah sini nggih. Nggih. Kalau Pak Harto di Astana Giribangun karena Ibu Tin itu telah turun dari Mangkunegara ketiga. Nggih, nggih. Ini menggali lebih dalam bab Mangkunegara 1, yang Mangkunegara 1. Nah, itu banyak cerita yang legendaris. Misalnya beliau itu lihai dalam berperang, kemudian memimpin pasukan langsung turun ke medan perang. Nah, itu adakah cerita-cerita yang bisa menjadikan menarik itu Pak, yang cerita menarik tentang beliau saat berperang? Ya dari pasukannya itu kan disebutnya Sambernyawa. Itu karena beliau waktu dalam peperangan waktu zaman Belanda, karena Belanda selalu kalah. Jadi akhirnya pasukannya itu dinamakan pasukan Sambernyawa. Itu yang memberikan julukan dari kolonial ya? Ya di yang sendiri kan maksudnya dari itu dinamakan Pak. Pasukan Kan ya maksudnya kan waktu itu masih gerilya kayak Pangeran Diponegoro gitu. Konon kabarnya pangeran ini mampu membantai musuhnya banyak sekali ya Pak ya? Nggih, makanya kan disebutnya Pangeran Sambernyawa itu gelarnya. Nggih. Mungkin ada yang ditambahkan mengenai cerita-cerita menarik di sini gitu Pak? Ya kalau beliau itu kan putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegara Kartosuro. Itu telah turun dari Mataram. Nggih. Kalau beliau itu sama Pangeran Diponegoro juga masih saudara. Jadi bapaknya yang Mangkunegara 1 itu masih kakak adik. Nggih, jadi masih termasuk telah turun Mataram. Nggih. Kemudian napa meneh nggih yang
yang menyangkut lebih dalam mengenai napa nggih, spiritual di sini, Pak. Maksudnya adakah kejadian-kejadian di sini yang mungkin tidak bisa dinalar atau pripun-pripun untuk pengunjung yang punya hajat tidak baik atau mungkin itu pripun Pak kalau di sini? Enggak ada. Mboten enten, Enggak ada. Nggih. Yang jelas ini masih ramai dikunjungi pengunjung, Ya. terutama kalau dari keraton pripun Pak? Ya kalau dari keraton ya ada, cuman kan waktunya enggak tertentu. Biasanya waktunya Enggak mesti, Oh, Mas. mboten mesti, Nggih. sampun niki cekap ngaturaken sembah nuwun. Sami-sami. Semoga ini menjadi informasi untuk khalayak ramai dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Nggih. Menawi kathah lepat kula nyuwun pangapunten nggih Pak. Nggih, sami-sami, Mas. Nggih. Sampun sembah Nggih, nuwun sanget. mugi sukses. Amin amin nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini ngomong-ngomong tentang beliau Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said. Ini kita akan sedikit membahas siapa sih beliau itu, Mas, sebenarnya. Ini ngobrol santai ya Mas ya. Jadi Santai lah. beliau itu lahir pada 25 April 1725. Nggih. Nah, dan wafat pada umur 70 tahun yaitu pada 23 Desember 1795. Nah, beliau itu adalah putra dari Mangkunegara nggih. Pangeran Arya Mangkunegara. Pangeran Arya Mangkunegara dan cucu dari Pakubuwono pertama. Nah, mengenai beliau ini sudah survive dari kecil, Mas. Ya. Jadi beliau ini pada usia, mohon maaf ini di alam terbuka jadi ada suara. Dimaklumi teman-teman. Iya. Jadi beliau ini sudah survive dari kecil. Pada usia 2 tahun ayahnya itu diasingkan oleh Belanda di Sri Lanka. Dan pada waktu kecil beliau juga sudah ditinggal oleh ibunya sehingga diasuh oleh neneknya yaitu Raden Ayu Sumarno. Nah, ibunya tadi bernama Raden Ayu Wulan. Itu nggih. Jadi apalagi yang mau ditanyakan, Mas? Terus mungkin kesaktian beliau. Ya. Beliau itu nuwun sewu sering tirakat gitu, Mas ya. Prihatinnya Jadi gede. prihatinnya gede karena apa? Karena pada waktu kecil pun beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jadi survive-nya untuk hidup, berjuangnya itu benar-benar luar biasa. Bahkan sampai remaja beliau kan bersama kedua saudaranya, Raden Mas Sabar sama satunya lagi saya lupa. Ambia. Nggih, Raden Mas Ambia. Beliau itu survive dan memang luar biasa, Mas. Sampai-sampai beliau itu setelah keluar dari keraton karena ada suatu masalah lah gitu ya. Beliau bahkan menjadi pemimpin perang yang melawan pihak kolonial. Beliau bergabung dengan Sunan Kuning, ya sebutannya terkenalnya Sunan Kuning gitu, Pak. Jadi beliau benar-benar mempunyai jiwa yang patriot, benar-benar Karena semangatnya. perjalanan hidup Iya. sih. Jadi ya karena pengalaman, jadi beliau akhirnya menjadikan ingatan beliau, akal beliau, strategi beliau itu semakin kuat. Seperti itu, Mas. Lanjut ya, Mas. Beliau Pangeran Sambernyawa itu kan merupakan raja Oke. dari Kerajaan Mangkunegara. Kadipaten Mangkunegara. Mangkunegara. Nah, sebenarnya sejarahnya seperti apa, Mas? Kok beliau bisa mendirikan kadipaten tersebut? Jadi begini, pada tahun 1757 beliau ini mendirikan Kadipaten Mangkunegaran dan menjadi pemimpin pertama dari Mangkunegara. Beliau ini kan terjadi perdebatan ya Mas sama Pakubuwono III dan juga pihak kolonial. VOC pada waktu. Nggih. Sehingga pada waktu itu akhirnya beliau berunding
dalam artian berunding diajak damai oleh mereka dan oke, ajak damai tapi dengan persyaratan ya. Akhirnya terjadilah perjanjian Salatiga, Solo Tigo. Nah, yang akhirnya berhasil menjadikan beliau naik tahta di Mangkunegaran seperti itu. Nah, beliau juga mempunyai deklarasi fondasi ya Mas, yang untuk memperkokoh Projo Mangkunegaran nggih. Nah, itu falsafahnya Tridharma. Seperti yang tadi Di patung tadi. nggih, ada monumen tadi yang dibangun oleh Pak Harto itu, Pak. Nah, Tridharma ini mengandung maksud semangat juang, falsafah luhur dari beliau. Isinya adalah yang pertama rumangsa melu handarbeni atau merasa ikut memiliki. Iya. Kemudian yang kedua wajib melu hangrungkepi. Wajib ikut mempertahankan. Jadi misalnya kita mempunyai negara, kita mempunyai bangsa, ya sudah, kita mempunyai kewajiban untuk mempertahankan. Iya. Dan juga ikut memiliki. Kalau kita memiliki bela kan negara. Nggih, lah kalau kita kan memiliki kuwi duwekku, ya tak belani. Iya. Gitu. Nah, yang ketiga, mulat sarira hangrasa wani atau mawas diri dan bertanggung jawab. Jadi harus berani mawas diri, jangan saling menyalahkan orang lain, tetapi kita koreksi diri. Seperti itu, Mas. Ini Tridharma ini sangat populer sekali, Mas. Sangat populer bahkan Sampai sekarang bahkan dan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa ini adalah dari Sambar Nyawa itu sendiri. Nah, ini ada lagi, Mas. Filosofi terkenal dari beliau adalah tiji tibeh. Tiji tibeh ini apa? Mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh, seperti itu. Nah, pertama kali konsep ini dikumandangkan ketika beliau dan pasukan berada di Nglaroh, Mas. Nglaroh itu di daerah Wonogiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga digunakan pada saat perang. Pada saat perang di Sido Kepyak. Itu melawan company, Mas? Iya, Sido Kepyak. Dan akhirnya itu pada tahun 1756. Nah, dan beliau itu langsung turun ke lapangan. Nah, ini dalam tahun segitu berarti beliau masih muda. Iya, dan beliau langsung turun ke lapangan. Nah, ini yang menjadikan perbedaan dari yang lain. Beliau tidak hanya mengatur, "Woi kono," tapi beliau langsung ikut dalam medan pertempuran. Dan hasilnya pada saat itu kan sebenarnya pihak Belanda kan lebih unggul, Mas. Maksudnya lebih unggul tuh jumlah alat dan lain-lain, persenjataan lebih unggul. Tetapi pada saat itu beliau, Pangeran Sambar Nyawa ini berhasil memenggal kepala pemimpin Belanda, yaitu Kapten Van der Pol. Berarti beliau punya senjata, Mas. Senjatanya itu olah pedang, olah gada, pokoknya olah pedang, Mas. Ya, olah senjata itu beliau benar-benar hebat. Ya mungkin karena tadi perjalanan hidupnya tadi, survive-nya. Jadi beliau kan sering yang peninggalan beliau itu kan di Wonogiri ada dari keris beliau. Nah, ini bicara masalah keris beliau itu sampai sekarang ada noda darah di sana. Darahnya itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Nah, seperti itu. Seperti Astana Mangadik ini juga menurut orang-orang sekitar, menurut orang-orang yang pernah ziarah di sini atau bahkan dari juru kunci yang benar-benar mengetahui sisi gaib seperti itu, bahkan hewan cicak atau hewan yang lainnya melewati pusara beliau saja nggak berani. Nggih, seperti itu. Maka energinya memang besar, tegas beliau itu, Mas. Benar-benar tegas. Jadi dengan ketegasan beliau akhirnya beliau diangkat menjadi pahlawan. Jadi bapaknya tadi bilang 1988. Kalau yang pada masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Oke, kalau yang saya baca 1983. Mungkin ada proses di situ. Gitu, Mas. Yang jelas beliau ini sangat luar biasa. Jadi Mas Alan dan teman-teman tim tadi juga merasakan bahwa di sana itu energinya, semangat juangnya itu luar biasa gitu ya, Mas ya. Iya.
mungkin ada yang ditanyakan lagi atau Mungkin cukup Mas. oh cukup ya udah. Cukup. Baik sedulur, ini kita sudah sampai di penghujung video ini. Alhamdulillah tadi selama proses di sini Melalui beberapa perizinan dan alhamdulillah dilancarkan. dan matur nuwun kepada pihak yang sudah membantu kami. Alhamdulillah diberi kelancaran. Juga narasumber yang telah membantu. Kami mengucapkan terima kasih. Jadi di sini hawanya sangat enak sekali, orang-orangnya juga ramah. Kemudian yang kita dapatkan itu semangat juang bahwa beliau Pangeran Sambernyawa itu dulu berjuang untuk bangsa negara, utah getih, dan hendaknya kita sebagai pemuda terutama ya Mas ya. Betul. Jadi terutama kita sebagai pemuda semoga bisa mengilhami, bisa meneladani sifat-sifat beliau, patriotismenya gitu Mas. Ya mungkin sebelum kita mengagumi beliau-beliau yang dari luar, alangkah baiknya kan kita mempelajari dulu leluhur kita. Karena pahlawan Indonesia itu sangat Luar banyak sekali perjuangannya. Tanpa mereka pun Indonesia tidak akan bisa sampai seperti sekarang ini. Betul. Udah ya Mas? Mungkin Ada tambahan lagi? Mungkin tambahannya tetap cintai negerimu karena perjuangan pahlawanmu tidak semudah yang engkau bayangkan. Semoga kita bisa meneladani dan kita doakan beliau-beliau ini mendapatkan jannah. Dan kita semakin kuat, semakin kokoh menghadapi apa yang kita hadapi sekarang. Begitu? Jangan malu belajar budaya. Semangat terus. Betul. Begitu. Sampun nih Mas. Nggih, sampun. Teman-teman, sedulur, kita cukupkan dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Jangan lupa tekan like, komen, serta subscribe video ini apabila yang belum subscribe. Serta jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Amin.